Kunci rumahku tidak masuk ke lubang gembok. Aku coba lagi. Tidak bisa. Gembok ini baru. Pintu depan juga dicat ulang. Warnanya berbeda. Aku berdiri di depan rumahku sendiri seperti orang asing. Mbak Anjani sudah pulang. Suara Bu Siti, tetangga sebelah, membuatku menoleh. Wajahnya terlihat tidak enak. Rumah ini sudah dijual. Mbak. Keluarga baru pindah seminggu lalu. Dunia seperti berhenti berputar. Dijual? Oleh siapa? Suami Mbak yang urus semua. Sama ibu mertua. Tanganku gemetar memegang ponsel. Aku telepon Barata. Tidak diangkat. Sekali lagi, langsung ke voicemail. Aku hubungi Ibu Landari. Sama, tidak ada jawaban. 4 tahun. 4 tahun aku kerja di Singapura. Bangun jam 4 pagi, tidur jam 11 malam, cuma pulang setahun sekali. Gajinya ku transfer tiap bulan untuk cicilan rumah ini. Barata cuma kerja serabutan. Penghasilannya bahkan tidak cukup untuk makan sebulan. Rumah ini milikku. Tapi sekarang orang lain yang tinggal di dalamnya. Aku mengetuk pintu dengan keras. Seorang laki-laki membuka. Bingung melihatku. Ada yang bisa saya bantu? Ini rumah saya, kataku. Suaraku bergetar. Siapa yang jual rumah ini ke Bapak? Saya beli dari pemilik sebelumnya. Bu, Pak Barata. Semua surat lengkap. Pak Barata. Bukan kami. Bukan kita. Tapi dia. Aku tidak sanggup berdiri lebih lama lagi. Kakiku lemas. Dadaku sesak. Aku balik badan dan langsung naik ojek online menuju rumah mertua di Cibinong. Selama perjalanan, aku terus mencoba menghubungi Barata. Tidak ada jawaban. Aku coba Ibu Landari lagi. Masih sama. Mereka berdua tahu aku sudah pulang. Mereka sengaja menghindar. Sampai di depan rumah mertua, aku tidak peduli lagi dengan sopan santun. Aku langsung masuk tanpa ketuk pintu. Dan aku melihat mereka. Barata duduk santai di sofa. Nonton TV sambil makan keripik. Ibu Wulandari di dapur. Sedang potong buah. Seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah mereka tidak baru saja menghancurkan hidupku. Rumahku mana? Suaraku keluar lebih keras dari yang kukira. Barata tersentak. Ibu Wulandari berbalik. Wajahnya datar. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada kaget. Hanya tatapan dingin yang membuatku merasa seperti orang bodoh. Anjani, kamu sudah pulang. Barata berdiri, berusaha tersenyum. Kenapa tidak bilang? Rumahku dijual. Kenapa tidak kalian yang bilang? Ibu Wulandari meletakkan pisau di atas meja. Rumah itu juga atas nama Barata. Kami punya hak. Aku melangkah lebih dekat. Atas nama Barata? Dengan uang siapa rumah itu dibeli? Sudahlah, Anjani, kata Barata pelan, menghindari mataku. Ini keputusan terbaik. Uangnya kami pakai untuk modal usaha Kinara. Aku tertawa, tapi bukan karena lucu. Karena aku baru menyadari betapa bodohnya aku selama ini. Keputusan terbaik untuk siapa? Untuk Kinara. Aku menatap Ibu Wulandari tajam. Berapa harga jual rumahku? Dia tidak menjawab. Barata menunduk makin dalam. Berapa? Barata. Aku mendekat ke arahnya. Berani jual rumah istrimu, tapi tidak berani jawab pertanyaan sederhana. 950 juta. Bisiknya hampir tidak terdengar. 950 juta rupiah. Hasil 4 tahun keringatku dijual begitu saja. Dan aku baru tahu setelah semuanya selesai. Dan kalian kasih semua ke Kinara untuk usaha. Suaraku mulai bergetar. Bukan karena sedih, tapi marah. Usaha apa yang butuh uang sebanyak itu? Ibu Wulandari menyilangkan tangan di dada. Itu bukan urusanmu lagi. Anjani, rumah itu sudah terjual. Urusannya sudah selesai. Kamu tinggal cari tempat lain. Aku terdiam sejenak,
mencerna kata-katanya. Cari tempat lain. Seolah rumah itu bukan apa-apa. Seolah 4 tahun hidupku dihabiskan untuk hal sepele. Barata. Aku memanggilnya sekali lagi. Kamu diam saja? Ini keputusanmu juga. Dia mengangkat wajah sebentar, tapi matanya tidak berani menatapku. Ibu bilang ini yang terbaik. Kinara butuh modal. Dan Kinara butuh modal. Jadi rumah istrimu yang dikorbankan. Potongku cepat. Kamu bahkan tidak tanya aku dulu. Kamu jauh. Anjani. Ibu Wulandari tiba-tiba bersuara keras. Kamu kira mudah mengurus semua sendiri di sini? Barata sudah capek nungguin kamu pulang setahun sekali. Rumah itu atas namanya juga. Jadi dia berhak memutuskan. Aku tersenyum pahit. Jadi ini alasannya. Aku yang salah karena bekerja keras. Aku yang salah karena jarang pulang. Aku yang salah karena mencari nafkah untuk keluarga ini. Sertifikatnya atas nama aku. Ibu, kataku pelan tapi tegas. Aku yang bayar DP. Aku yang cicil sampai lunas. Nama Barata cuma kutambahkan karena dia suamiku. Tapi uangnya? Sepeser pun tidak dari dia. Sudahlah, Anjani. Barata mencoba menenangkan. Tangannya terangkat seolah ingin menyentuh bahuku. Aku melangkah mundur. Jangan sentuh aku. Dia berhenti. Tangannya jatuh lemas. Aku akan lapor ke polisi, kataku dingin. Kalian jual rumah tanpa izinku. Itu penggelapan. Aku punya bukti transfer, bukti cicilan, semua atas namaku. Ibu Wulandari tertawa kering. Laporlah. Kami sudah siapkan semua dokumennya. Surat kuasa, tanda tangan, semuanya lengkap. Jantungku berdegup keras. Surat kuasa? Aku tidak pernah tanda tangan surat kuasa apapun. Aku tidak pernah kasih surat kuasa. Tapi di kertas ada tanda tanganmu. Ibu Wulandari berjalan ke kamarnya, lalu keluar sambil membawa map coklat tebal. Dia melemparnya ke meja di depanku. Silakan cek sendiri. Aku membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada salinan surat jual beli, surat kuasa bermeterai, dan sebuah fotokopi KTP-ku. Tanda tangan di surat kuasa itu mirip punyaku. Tapi aku tidak pernah menandatangani ini. Kalian memalsukan tanda tanganku. Barata langsung berdiri panik. Anjani, bukan begitu. Diam kamu, Barata, bentak Ibu Wulandari. Lalu dia menatapku lagi dengan tatapan menang. Tanda tangan itu sah. Notaris sudah memverifikasi. Jadi mau lapor kemanapun, percuma. Aku menutup map itu perlahan. Napasku berat. Dada sesak. Mereka sudah merencanakan ini dari awal. Kalian kira aku akan diam saja? Bisikku, lebih ke diriku sendiri daripada ke mereka. Ibu Wulandari tersenyum tipis. Kamu mau apa lagi, Anjani? Semuanya sudah selesai. Aku menatapnya dalam-dalam, lalu menatap Barata yang masih berdiri seperti patung. Belum selesai. Aku mengambil map itu dan berbalik ke arah pintu. Ini baru saja dimulai. Aku keluar dari rumah mertua dengan map coklat di tangan. Kaki terasa berat. Tapi aku terus berjalan. Tidak ada tempat tujuan. Tidak ada rencana. Yang ada hanya kemarahan yang membakar dada. Aku duduk di halte bus terdekat. Membuka map itu lagi. Membaca setiap kata di surat kuasa palsu itu. Tanggalnya 2 bulan lalu. Saat aku masih di Singapura. Bekerja lembur hampir setiap hari. Air mataku jatuh ke atas kertas. Bukan karena aku lemah. Tapi karena aku marah pada diriku sendiri yang terlalu percaya. Ponselku bergetar. Pesan dari Barata. Maafin aku, Anjani. Aku terpaksa. Terpaksa. Kata itu membuatku ingin tertawa dan menangis bersamaan. Aku tidak balas. Aku langsung telepon Bu Siti, tetanggaku. Bu Siti, maaf ganggu.
Ibu masih simpan rekaman CCTV depan rumah dari 2 bulan lalu. Oh, masih, Mbak. Memang kenapa? Boleh aku lihat? Sekarang. 30 menit kemudian aku sampai kembali ke kompleks rumahku. Bu Siti sudah menunggu di depan rumahnya dengan laptop tua. Ini Mbak, saya sudah buka filenya. Tanggal berapa yang mau dilihat? Aku menyebutkan tanggal yang tertera di surat jual beli. Bu Siti memundurkan video, lalu memutar. Dan aku melihatnya. Barata turun dari mobil, ditemani seorang laki-laki berjas hitam membawa tas kulit coklat. Mereka masuk ke rumahku. 15 menit kemudian, keluar lagi. Barata menyalaminya. Lalu laki-laki itu pergi. Itu notaris palsu. Gumamku pelan. Palsu. Bu Siti terkejut. Maksud Mbak gimana? Mereka palsuin tanda tangan saya. Bu, jual rumah tanpa izin saya. Bu Siti menutup mulut dengan tangan. Ya Allah, tega sekali mereka. Aku minta Bu Siti mengirim video itu ke emailku. Dia langsung melakukannya tanpa bertanya banyak. Sekarang aku punya bukti. Tapi bukan cuma itu yang kubutuhkan. Aku perlu tahu, kemana uang hasil penjualan rumahku. Aku menelepon Kinara, adik ipar yang katanya dapat modal usaha dari uang itu. Kak Anjani. Suaranya kaget. Kakak sudah pulang. Kinara, aku mau tanya sesuatu. Jujur ya. Iya, Kak. Kenapa? Ibu bilang rumahku dijual buat modal usahamu. Kamu sudah terima uangnya. Hening sejenak. Modal usaha? Aku cuma dikasih 30 juta sama ibu. Kak, buat buka toko online kecil-kecilan. Itu pun sebulan lalu. Jantungku berhenti sedetik. Cuma 30 juta. Iya, Kak. Memang kenapa? Ada yang salah. Rumahku terjual 950 juta. Kinara cuma dapat 30 juta. Lalu kemana sisanya? Kinara, kamu tahu ibu dan Barata pakai uang itu buat apa? Aku nggak tahu. Kak, ibu nggak pernah cerita. Tapi, waktu itu aku sempat dengar ibu telepon seseorang. Dia bilang utangnya sudah lunas. Utang. Kata itu menohok seperti pisau. Utang siapa? Kinara. Aku nggak tahu pasti, Kak. Tapi kayaknya utang Mas Barata. Aku menutup mata, menahan amarah yang ingin meledak. Jadi bukan untuk Kinara. Bukan untuk usaha. Tapi untuk melunasi utang Barata yang bahkan aku tidak tahu dia punya. Kinara, kamu bisa temani aku besok? Aku butuh bantuan. Tentu, Kak. Aku juga merasa nggak enak. Ibu bilangnya buat aku. Tapi ternyata. Besok kita cari tahu semuanya. Sampai ke akar-akarnya. Aku menutup telepon dan menatap layar laptop Bu Siti yang masih menampilkan video Barata dan notaris palsu itu. Mereka pikir aku akan diam. Mereka salah. Keesokan harinya, Kinara datang ke kos-kosan murah tempat aku menginap semalam. Wajahnya pucat. Matanya sembab. Sepertinya dia menangis semalaman. Kak Anjani, aku minta maaf. Katanya begitu masuk. Aku nggak tahu ibu bohong pakai namaku. Ini bukan salahmu. Kinara. Kita berdua sama-sama dimanfaatkan. Aku mengeluarkan printout surat jual beli dan bukti transfer cicilan rumah dari tas. Kinara membacanya dengan tangan gemetar. 950 juta. Bisiknya. Aku cuma dikasih 30 juta. Lalu, sisanya kemana? Itu yang mau kita cari tahu. Kamu bilang kemarin sempat dengar ibu telepon soal utang. Utang siapa? Kinara menggigit bibir. Ragu-ragu. Kinara, aku butuh kejujuranmu. Ini penting. Dia menarik napas panjang. Mas Barata, dia suka main judi online. Kak. Sudah dari setahun lalu. Aku pernah lihat sendiri dia buka aplikasi itu di handphone.
Judi online. Aku mengingat-ingat. Barata memang sering pegang handphone sampai larut malam kalau aku video call. Dia bilang main game. Ternyata bukan game biasa. Kamu tahu berapa utangnya? Nggak tahu pasti, Kak. Tapi aku pernah dengar ibu marah-marah sama Mas Barata. Dia bilang utangnya sudah ratusan juta. Ratusan juta. Dari judi online. Kita perlu bukti. Kinara. Rekening ibu atau Barata. Ada yang kamu bisa akses? Kinara menggeleng. Aku nggak punya akses. Tapi, aku tahu password m-banking ibu. Aku menatapnya tajam. Serius. Ibu sering lupa password. Jadi dia catat di buku agenda warna biru di kamarnya. Aku pernah lihat pas bantu bersihin lemari. Ini kesempatan kita. Kamu bisa ambil buku itu. Ibu lagi ke pasar sampai siang. Mas Barata juga nggak di rumah. Aku bisa sekarang. 15 menit kemudian, kami sampai di rumah Ibu Wulandari. Kinara membuka pintu dengan kunci cadangannya. Rumah kosong. Sepi. Kami langsung ke kamar Ibu Wulandari. Kinara membuka lemari, mencari-cari di antara tumpukan baju dan tas. Lalu dia mengeluarkan buku agenda biru lusuh. Ini, Kak. Aku membuka halaman belakang. Di sana tertulis username dan password m-banking dengan tulisan tangan rapi. Aku buka aplikasi banking di ponselku. Login pakai data itu. Berhasil masuk. Aku langsung cek mutasi rekening 2 bulan terakhir. Dan yang kulihat membuatku ingin muntah. Tanggal penjualan rumah. Masuk transfer 950 juta rupiah. 3 hari kemudian, keluar 600 juta ke rekening atas nama CV Arta Sejahtera. Sebuah perusahaan yang aku tidak kenal. 2 minggu setelah itu, keluar 100 juta untuk renovasi rumah ini. Seminggu kemudian, keluar 150 juta untuk pembelian mobil Honda CR-V atas nama Ibu Wulandari. Sisanya, 30 juta untuk Kinara. Dan 20 juta entah kemana. Kak, CV Arta Sejahtera itu apa? Tanya Kinara sambil melihat layar ponselku. Aku langsung googling nama perusahaan itu. Hasilnya muncul. CV Arta Sejahtera adalah perusahaan pinjaman online ilegal yang sudah ditutup paksa OJK tahun lalu karena kasus penipuan dan bunga tinggi. Berarti, 600 juta itu untuk bayar debt collector atau utang judi Barata ke sindikat pinjol ilegal. Kinara. Barata pinjam uang dari sindikat. Bisikku. Kinara menutup mulut. Mukanya pucat pasi. Makanya ibu sampai segitunya jual rumah kakak. Karena debt collectornya sudah ancam keluarga. Aku screenshot semua mutasi itu. Kirim ke emailku sendiri. Lalu aku dengar suara pintu depan dibuka. Langkah kaki seseorang masuk ke rumah. Aku dan Kinara saling pandang. Panik. Kinara? Kamu di rumah? Suara Ibu Wulandari dari ruang tamu. Kami berdua membeku. Aku tarik tangan Kinara. Menyeret dia ke belakang lemari. Ibu Wulandari masuk ke kamar. Berhenti di ambang pintu. Kinara, kamu ngapain di kamarku? Suaranya tajam. Kinara keluar dari persembunyian dengan gugup. Aku cari charger. Bu, punyaku ketinggalan. Charger di kamarku. Ibu Wulandari melangkah masuk. Matanya menyapu sekeliling ruangan. Tatapannya berhenti di lemari yang masih terbuka. Lalu dia melihatku. Berdiri di samping lemari, ponsel di tangan, buku agendanya di meja. Wajahnya berubah merah padam. Anjani, kamu berani masuk rumahku tanpa izin. Rumah yang kamu renovasi pakai uang hasil jual rumahku. Balasku dingin. Aku rasa aku punya hak masuk. Ibu Wulandari merebut buku agenda dari meja, memeluknya erat. Kamu ngapain pegang ini? Cek rekening ibu. Dan sekarang aku tahu kemana uangku. Matanya melebar. Dia langsung buka handphone. Cek m-banking. Mukanya memucat melihat notifikasi login dari perangkat lain. Kamu bajak rekening aku.
Aku cuma lihat kemana uang 950 juta itu pergi. Bu. 600 juta buat lunasi debt collector Barata. 100 juta buat renovasi rumah ini. 150 juta buat beli mobil CR-V yang parkir di depan. Ibu Wulandari terdiam. Rahangnya mengeras. Kinara dapat 30 juta. Sisanya entah kemana. Lanjutku. Jadi bohong besar waktu ibu bilang semua buat modal usaha Kinara. Kak. Kinara berbisik pelan. Takut. Itu urusan keluarga. Bentak Ibu Wulandari. Barata suamiku punya masalah. Aku sebagai ibu wajib bantu. Dengan uang istrinya yang dia jual tanpa izin? Dengan memalsukan tanda tangan aku. Barata terlilit utang. Mereka ancam mau bunuh dia kalau nggak bayar. Aku nggak punya pilihan. Aku melangkah mendekat. Ibu punya pilihan. Bilang ke aku. Minta tolong ke aku. Bukan jual rumahku diam-diam dan palsukan dokumen. Ibu Wulandari tertawa sinis. Minta tolong ke kamu? Kamu yang kerja jauh, pulang setahun sekali. Kamu pikir kamu peduli sama keluarga ini? Aku kerja jauh buat keluarga ini. Buat bayar cicilan rumah yang sekarang dijual buat nutupin judi Barata. Suaraku pecah di akhir kalimat. Bukan karena sedih. Karena marah yang sudah mentok. Kinara menangis pelan di sampingku. Ibu, kenapa ibu nggak bilang ke aku? Tanyanya lirih. Kenapa harus bohong pakai nama aku? Ibu Wulandari menatap Kinara sebentar. Lalu mengalihkan pandangan. Kamu nggak akan ngerti. Aku ngerti. Kinara berteriak. Untuk pertama kalinya. Aku ngerti ibu lebih sayang Mas Barata daripada aku. Aku cuma alat buat ibu tutupin kebusukan kalian. Ibu Wulandari menampar Kinara. Suara tamparannya nyaring. Kinara memegang pipi. Syok. Aku langsung berdiri di antara mereka. Jangan sentuh dia lagi. Ini anak aku. Bukan urusanmu. Sekarang ini urusanku. Aku keluarkan ponsel. Buka galeri yang berisi screenshot mutasi rekening dan video CCTV. Aku sudah punya semua bukti. Pemalsuan tanda tangan, penggelapan uang, dan pencucian uang hasil penjualan ilegal. Ibu Wulandari mundur selangkah. Besok pagi aku lapor ke polisi. Aku akan pastikan ibu dan Barata tanggung jawab penuh atas apa yang kalian lakukan. Kamu nggak akan berani, gumamnya, tapi suaranya gemetar. Coba saja. Aku pegang tangan Kinara, mengajaknya keluar dari kamar itu. Ibu Wulandari berteriak dari belakang. Anjani, kamu mau menghancurkan keluarga sendiri? Aku berhenti di ambang pintu, tidak menoleh. Keluarga sudah hancur sejak kalian jual rumahku. Kami keluar dari rumah itu. Kinara masih menangis. Tangannya gemetar di tanganku. Kak, aku nggak punya tempat lagi. Bisiknya. Kita berdua nggak punya tempat. Tapi kita punya keadilan. Keesokan harinya, aku datang ke kantor polisi dengan Kinara dan semua bukti yang kukumpulkan. Polisi memeriksa dokumen, mendengarkan ceritaku, lalu mengangguk serius. Ini jelas kasus pemalsuan dokumen dan penggelapan. Bu, kami akan proses segera. 2 hari kemudian, Barata dan Ibu Wulandari dipanggil ke kantor polisi. Dan disitulah semuanya mulai runtuh. Aku duduk di ruang tunggu kantor polisi ketika Barata dan Ibu Wulandari tiba. Mereka berdua pucat. Langkahnya gontai. Barata tidak berani menatapku. Ibu Wulandari memasang wajah keras. Tapi matanya gelisah. Polisi memanggil mereka masuk ke ruang interogasi. Aku ikut. Sebagai pelapor. Di dalam ruangan sempit itu, polisi membuka berkas dan meletakkan semua bukti di atas meja. Screenshot rekening, video CCTV, surat kuasa palsu, semuanya tersebar jelas. Bapak Barata dan Ibu Wulandari, kata polisi dengan nada tegas. Anda berdua diduga melakukan pemalsuan dokumen dan penggelapan dana senilai 950 juta rupiah. Apa yang mau Anda jelaskan? Barata langsung menunduk dalam,
Tangannya gemetar di atas meja. Ibu Wulandari masih mencoba bertahan. Itu rumah atas nama anak saya juga. Pak, kami cuma... Ibu, potong polisi. Kami sudah cek ke notaris. Tanda tangan di surat kuasa ini dipalsukan. Ibu Anjani tidak pernah menandatangani dokumen ini. Itu kejahatan. Ibu Wulandari terdiam. Wajahnya mulai retak. Pak. Barata akhirnya angkat suara. Suaranya serak. Saya minta maaf. Saya salah. Aku menatapnya tajam. Kata-kata itu terdengar kosong. Saya terlilit utang judi. Pak. Debt collector ancam bunuh saya. Ibu saya panik. Makanya kami jual rumah itu tanpa bilang Anjani. Jadi karena Bapak berjudi, Bapak rasa boleh jual rumah istri tanpa izin? Tanya polisi. Barata tidak menjawab. Ibu Wulandari tiba-tiba menangis. Isak tangisnya keras, histeris, memenuhi ruangan. Pak polisi, tolong, anak saya salah. Tapi dia terdesak. Kami akan kembalikan uangnya. Kami janji. Aku mengerutkan kening. Kembalikan pakai apa? Uangnya sudah habis. Ibu Wulandari menoleh ke arahku dengan mata berkaca-kaca. Aku akan gadaikan rumahku. Anjani, kumohon, jangan lanjutkan ini. Rumah ibu. Aku tertawa kecil, pahit. Rumah yang ibu renovasi pakai uangku? Atau rumah yang sudah ibu jaminkan ke bank? Wajahnya membeku. Polisi membuka berkas lain. Kami sudah cek ke bank. Bu Wulandari. Rumah ibu sudah dijaminkan untuk KTA sebesar 200 juta rupiah 3 bulan lalu. Cicilan ibu menunggak 2 bulan. Ibu Wulandari menutup wajah dengan kedua tangan. Menangis makin kencang. Barata ikut menangis. Bahunya bergetar. Anjani, maafin aku. Aku nggak bermaksud seperti ini. Aku hanya diam. Menatap mereka berdua yang sekarang hancur di depanku. Dulu, mungkin aku akan luluh melihat ini. Tapi sekarang, aku tahu mereka tidak menangis karena menyesal melukaiku. Mereka menangis karena tertangkap. Pak polisi, kataku tenang. Saya tetap ingin melanjutkan proses hukum. Pemalsuan dokumen, penggelapan, semuanya. Saya tidak akan cabut laporan. Anjani, kumohon. Ibu Wulandari berdiri dari kursi, hampir berlutut. Aku yang salah. Jangan masukkan Barata ke penjara. Dia masih muda. Masa depannya. Masa depan saya juga hancur karena kalian. Bentakku, suaraku akhirnya meledak. 4 tahun saya kerja sampai sakit. Pulang cuma setahun sekali. Demi rumah itu. Dan kalian jual begitu saja untuk tutupi judi dia. Barata terisak makin keras. Polisi mengetuk meja. Sudah cukup. Kami akan proses sesuai hukum. Bapak Barata, Ibu Wulandari, kalian berdua akan ditahan sementara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tidak, Pak. Tolong. Ibu Wulandari berteriak histeris ketika polisi lain masuk untuk membawa mereka. Barata menoleh ke arahku 1 kali terakhir. Wajahnya basah oleh air mata. Anjani, maafkan aku. Aku tidak menjawab. Aku biarkan mereka dibawa keluar. Ruangan tiba-tiba sunyi. Polisi menatapku dengan tatapan lelah tapi paham. Ibu mau lanjutkan gugatan perdata juga? Ya, Pak. Saya akan ajukan cerai dan tuntutan ganti rugi penuh. Dia mengangguk. Kami akan bantu prosesnya. Aku keluar dari kantor polisi dengan dada yang masih sesak, tapi lebih ringan dari sebelumnya. Kinara menungguku di luar, duduk di bangku taman dengan wajah cemas. Kak, gimana? Mereka ditahan. Proses hukum jalan. Kinara menghela napas panjang, lalu memelukku erat. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku menangis. Bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya, keadilan mulai berpihak padaku. 6 bulan kemudian,
Aku duduk di kursi penonton ruang sidang ketika hakim membacakan vonis. Terdakwa Barata Wicaksono terbukti bersalah melakukan pemalsuan dokumen dan penggelapan. Divonis 2 tahun penjara. Barata menunduk, tubuhnya lunglai di kursi terdakwa. Tidak ada tangisan kali ini. Hanya kekalahan. Ibu Wulandari, yang duduk sebagai terdakwa kedua, divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan karena terbukti terlibat membantu pemalsuan. Hakim menutup palu. Sidang selesai. Aku keluar dari ruang sidang tanpa menoleh ke belakang. Kinara berjalan di sampingku. Tangannya menggenggam tanganku erat. "Kak, akhirnya selesai," bisiknya. "Belum sepenuhnya. Tapi setidaknya, mereka tanggung jawab." Seminggu setelah vonis, rumah Ibu Wulandari resmi disita bank karena gagal bayar cicilan KTA. Barata sudah masuk penjara. Ibu Wulandari kehilangan segalanya. Rumah, mobil, bahkan harga dirinya. Kinara memutuskan untuk tinggal bersamaku di apartemen kecil yang kusewa pakai sisa tabungan. Dia bilang tidak mau kembali ke ibu yang sudah menggunakan namanya untuk menutupi kebohongan. "Kak Anjani," katanya suatu malam sambil menyeduh teh di dapur kecil kami. "Aku minta maaf ya, karena keluargaku yang bikin kakak seperti ini." Aku menggeleng. "Ini bukan salahmu, Kinara. Kamu juga korban." Tapi tetap aja, aku merasa bersalah. "Kamu sudah bantu aku dari awal. Tanpa kamu, aku mungkin gak bisa buktikan apa-apa." Kinara tersenyum tipis, lalu memelukku. Dan di pelukan itu, aku sadar satu hal, keluarga bukan hanya soal darah. Keluarga adalah orang yang berdiri di sampingmu saat semua orang lain pergi. 2 bulan kemudian, aku dapat tawaran kerja baru di Jakarta. Posisi manajer di perusahaan logistik dengan gaji 2 kali lipat dari sebelumnya. Aku terima tanpa pikir panjang. Kinara ikut pindah bersamaku. Dia mulai kuliah lagi, ambil jurusan akuntansi. Kami tinggal di apartemen yang lebih layak, membangun hidup dari nol bersama-sama. Sesekali, aku dapat kabar tentang Barata dari kerabat jauh. Dia masih di penjara, katanya menyesal. Ibu Wulandari tinggal nebeng di rumah saudara. Hidupnya jauh dari kemewahan yang dulu dia pamerkan. Tapi aku tidak merasa senang melihat mereka jatuh. Aku hanya merasa lega. Karena keadilan akhirnya berbicara. Suatu hari, aku menerima surat resmi dari pengadilan. Gugatan ceraiku dikabulkan. Pernikahan dengan Barata resmi berakhir. Dan tuntutan ganti rugi sebesar 400 juta rupiah, setengah dari nilai rumah, diterima, meskipun pembayarannya akan dicicil dari hasil penjualan aset Barata yang tersisa. Aku tidak tahu apakah uang itu akan benar-benar kembali sepenuhnya. Tapi yang penting, secara hukum, aku menang. Aku berdiri di balkon apartemen, menatap Jakarta yang ramai di bawah sana. Angin malam menerpa wajahku, membawa rasa damai yang lama tidak kurasakan. Kinara keluar, membawa 2 cangkir kopi hangat. Dia berdiri di sampingku, menikmati pemandangan yang sama. "Kak, kamu nggak nyesel?" tanyanya tiba-tiba. "Nyesel kenapa?" "Ngelaporin mereka. Bikin keluarga hancur." Aku menatapnya sebentar, lalu tersenyum kecil. "Keluarga sudah hancur sejak lama, Kinara. Aku cuma berhenti pura-pura nggak lihat." Dia mengangguk paham. "Lagi pula," lanjutku sambil menyeruput kopi, "aku nggak menghancurkan siapa-siapa. Mereka yang menghancurkan diri sendiri." Kinara tersenyum, lalu mengangkat cangkirnya. "Cheers untuk hidup baru, Kak." Aku mengetukkan cangkirku ke cangkirnya. Cheers. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidur tanpa beban di dada. Mereka menjual rumahku diam-diam, merenggut hasil kerja kerasku tanpa rasa bersalah. Tapi aku yang tertawa terakhir. Karena keadilan tidak pernah tidur, dan kebohongan, cepat atau lambat, selalu terbongkar.